Selamat bertemu kembali dengan saya pada sesi ke-49 serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan kepada saya yang sangat akademis sifatnya, yaitu apa kurang lebihnya teori atau pengetahuan yang bisa menjelaskan mengapa koperasi-koperasi di kita belum bisa berkembang sebagaimana yang bisa kita jumpai di negara-negara lain, terutama di negara temperate. Pada nomor 48, saya telah menyampaikan hasil penelitian Hirschman yang menyimpulkan bahwa getting ahead collectively merupakan manifestasi dari suatu gerakan koperasi. Lebih jauh lagi, kita bisa belajar dari sejarah Rabobank yang berdiri tahun 1850-an yang sekarang menjadi Rabobank yang besar. Ibu sekalian, sebelum masuk ke hal-hal yang sifatnya empiris, saya ingin menyampaikan satu buku di sini, Conflict and Cooperation, karangan Alan Smith. Kebetulan Alan Smith ini dosen pembimbing saya juga. Bapak Ibu sekalian, kita sangat familiar dengan fenomena peningkatan produktivitas dari kacamata biofisik. Instrumennya teknologi, maka kita bisa mengatakan suatu teknologi lebih efisien, lebih efektif, katakanlah apabila inovasi tersebut bisa menggeser kurva produksi ke atas. Artinya, dengan penggunaan input yang sama, maka kita bisa menghasilkan output yang lebih tinggi. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang sama, tapi konteksnya berbeda, bisa kita lahirkan melalui suatu perubahan institusi. Pertanyaannya, mengapa institusi yang sama katakanlah, yaitu koperasi, formatnya sama, kurang lebihnya nilai-nilainya sama, tetapi hasilnya berbeda. Nah, disinilah sebetulnya beragam eksplorasi perlu kita lakukan. Pada kesempatan yang terbatas ini, saya akan memulai dari suatu fondasi teori ekonomi yang dikemukakan oleh Herbert Simon, yaitu bounded rationality dan satisficing criteria. Menurut Herbert Simon, bahwa manusia tidak mampu melakukan suatu kalkulasi sebagaimana dipersyaratkan dalam model rationalistic behavior melalui suatu model optimasi. Oleh karena itu, Herbert Simon mengatakan bahwa decision yang dibuat oleh manusia lebih banyak diwarnai oleh satisficing criteria, tingkat kepuasan dari decision maker itu sendiri. Mengapa saya mulai dari sini? Untuk bisa mencoba mencari pengetahuan untuk menerangkan koperasi, karena apapun namanya, dalam suatu organisasi yang sifatnya collective action, ada yang dinamakan tujuan, goals, atau diterjemahkan ke dalam target nanti. Nah, satisficing criteria akan bisa menjelaskan sampai sejauh mana target itu kita tetapkan. Kalau target itu rendah,
Kalau kepuasan kita itu sifatnya rendah, maka kita tidak akan bisa mencapai tingkat yang tinggi. Oleh karena itu, saya ingin memulai dalam eksplorasi mencari penjelasan mengapa koperasi itu mencapai tingkat kinerja tertentu, bukan tingkat kinerja yang diharapkan, katakanlah. Salah satu unsur yang perlu kita dalami adalah tingkat satisfaction dari decision makers yang terlibat dalam suatu organisasi. Kita mulai dari sini dulu menggunakan teori Herbert Simon mengenai satisfying behavior. Teori ini nanti kita akan terapkan, kita akan gunakan dalam suatu formula, dalam suatu pemikiran yang mengatakan bahwa struktur akan berpengaruh terhadap perilaku dan perilaku akan mempengaruhi kinerja atau goals. Mungkin untuk sesi ke-49 ini ya kita bisa membuat suatu summary bahwa mempelajari koperasi bisa dilakukan dengan pendekatan ekonomi institusi, terutama dalam menjelaskan bagaimana bagaimana dampak dari suatu struktur. Nanti akan saya jelaskan apa itu struktur yang akan mempengaruhi behavior, dan nanti behavior itu akan menentukan kinerja given suatu situasi yang menurut Alan Smith ada banyak faktor nanti yang akan memberikan respon terhadap situasi. Demikian untuk sesi ke-49 ini, kita lanjutkan ke sesi 50. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.